di hari Senin kemarin kita sudah mulai ya dengan materi 1D arrays, kita udah lihat beberapa hal dan saya yakin secara konsep sih kayaknya ini bukan hal yang baru untuk kalian semua. Yang paling baru adalah sintaksnya ya, caranya gimana sih untuk membuat suatu array di dalam Java. Dan di sini kita udah pelajari beberapa hal tentang untuk memulai atau membuat suatu arrays. Jadi seperti yang kita bahas pada hari Senin kemarin, kita memerlukan dua hal ketika kita membuat array. Kita perlu melakukan dua hal ketika membuat array. Yang pertama adalah deklarasinya, lalu yang kedua deklarasinya. Deklarasinya memberitahu bahwa kita akan punya array yang isinya apa, dan yang kedua adalah mengalokasikan memorinya. Bagian kedua ini, jadi kita taruh berapa banyak elemen yang mau kita kumpulkan dalam satu koleksi. Dan kalau kita tidak memberi inisialisasi isinya apa, ya dia akan diisi dengan default values dari nilai-nilai tergantung data type-nya. Ini berbeda ya dengan variabel biasa di dalam Java. Kalau kita punya primitif data type di dalam Java, di dalam satu method gitu misalnya, dia tidak akan diinisialisasi. Jadi kita harus melakukan inisialisasinya secara manual, secara eksplisit. Tetapi kalau untuk array, dia akan mengisi kontennya dengan nilai-nilai yang default. Yang saya maksud seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki, ini saya pakai bekasan ini aja ya, biar enggak mulai ngulang dari awal. Misalnya kita mau melihat default values gitu ya. Misalkan default values, ketika saya ingin melakukan sesuatu, misalnya saya punya suatu integer y gitu ya, integer y, lalu saya akan melakukan sesuatu dengan integer y tersebut gitu ya. Nah, yang akan terjadi ini kan adalah primitive type variable biasa ya. Java, dia tidak boleh, dia nggak bisa, karena dia akan katakan bahwa variabel y belum diinisialisasi. Jadi oleh Java, oleh compiler, dia tidak diberi nilai default. Berbeda jika kalau saya membuat suatu integer ya, saya membuat integer array ya, integer array, saya kasih nama y juga, lalu saya katakan bahwa dia adalah suatu integer array yang isinya 3 buah integer gitu ya, dia adalah array yang isinya 3 buah integer. Nah, seperti yang kita sudah pelajari, saya nggak boleh ya langsung ngeprint y begini saja juga nggak jalan ya, karena kalau begini saja yang saya lakukan, kalau itu yang saya lakukan, yang akan keluar adalah konten dari variabel y, yaitu reference. Ingat ya, bahwa suatu variabel array itu menyimpan reference atau tempat atau identity tempat saya menyimpan 1, 2, 3-nya itu. Tetapi kalau saya melakukan y0 misalkan, ini dia akan punya nilai yaitu 0. Jadi untuk array dia punya ya default value, kalau untuk variabel biasa dia tidak akan punya default value-nya. Oke, sekarang saya sampai sekarang ini adalah basic-basic tentang membuat array dan menginisialisasi array. Kita juga sudah belajar nge-loop di dalam array, kita udah belajar copy array dan lain sebagainya pada hari Senin kemarin. Kalau gitu saya yang akan bertanya sekarang, kira-kira apa yang salah ya dengan potongan code berikut ini? Untuk ini, apa ya yang sedang dilakukan oleh potongan code berikut ini? Kita punya 2 ya, di sini kita punya 2 lagi, saya kasih nomor 1 dan 2. Sebelum lupa, ini adalah suatu contoh untuk mengembalikan sum dari array of integer, dan ini kalau saya mau nge-sum doang, saya nggak perlu indeks ya.
berarti saya bisa menggunakan for each loop. Nah, contoh solusi yang ada di dalam slide yang non for each ya, yang bukan for each, for biasa, tetapi untuk kepentingan menghitung sum harusnya kita bisa menggunakan for each loop juga karena nggak butuh index. Ada juga beberapa tantangan atau challenge yang bisa digunakan. Kita bisa menulis max array, jadi kita mencari maksimum dari array tersebut begitu. Lalu di situ kita juga melakukan searching, mirip ya dengan yang tadi ada di quiz ya, dan bisa dilakukan dengan menggunakan for loop yang biasa ya, karena kita membutuhkan ini, kita akan membutuhkan indeksnya untuk dikembalikan. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah ini nih yang nyari-nyari begini ya. Kayak tadi saya sambungkan ke yang searching tadi. Saya akan membahas berikut ini adalah searching di dalam array. Kenapa kita akan membahas searching adalah karena ini adalah task yang cukup ini ya, sering digunakan ya, sorting dan searching ya, nggak cuma searching ya. Sorting dan searching adalah metode task yang agak cukup sering perlu digunakan, dan saya ingin memberikan sedikit konteks untuk mulai menyambung ke materi di pelajaran kalian nanti di struktur data dan algoritma. Jadi di SDA ini kita akan Anda akan belajar searching lah, sorting lah, dan beberapa tes algoritma lainnya, dan data struktur yang lainnya. Dan salah satu data structure yang bisa dipakai adalah array ini. Data structure kan struktur data di mana saya nyusun data in a certain way. Di sini saya susun sebagai suatu deret. Jadi ini semoga Anda bisa melihat korelasinya dan kaitannya dengan materi SDA nantinya. Nah, untuk sorting sebetulnya saya udah sempat tunjukin ya secara singkat pada hari Senin yang lalu. Nah, ini sebetulnya sortingnya tidak dilakukan oleh kita, melainkan dilakukan oleh method built-in dari arrays. Jadi untuk kepentingan mata kuliah DDP 2 sebenarnya Anda belum diminta untuk melakukan implementasi sorting sendiri. Tapi ini ya, extra reading ya, silahkan dilihat beberapa cara untuk melakukan sorting, baik itu bubble sort, linear sort, dan seterusnya, mungkin bisa menjadi head start untuk nanti ketika lanjut di materi kuliah, mata kuliah SDA. Ini juga udah kita lihat ya minggu lalu tentang sorting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang searching arrays, kayak tadi ya. Tadi kan sempat udah dijawab oleh siapa tadi? Oke, jadi kita akan berasumsi bahwa kita membicarakan suatu one-dimensional array, jadi array yang masih satu dimensi dulu, dengan isinya values. Nah, jadi saya di sini punya suatu list, suatu array namanya mylist ya, isinya integer, dan saya sudah deklarasikan bahwa dia menunjuk ke suatu lokasi yang menyimpan deretan integer 6, 4, dan seterusnya. Kalau kita visualisasikan, si mylist ini menunjuk ke tempat lokasi di memori yang menyimpan informasi tersebut. Ini adalah visualisasi indeksnya yang 0. Ini adalah visualisasi indeksnya. Kalau saya ingin menggunakan array ini dan mencari sesuatu, contohnya di dalam hal ini saya ingin mencari array apakah ada elemen yang nilainya 3 gitu ya. Saya mencari elemen yang nilainya 3. Nah, caranya yaitu saya mencari sesuatunya ada atau tidak. Ada beberapa strategi atau algoritma yang dapat kita terapkan di sini. Yang pertama yang akan dibahas adalah yang dinamakan linear search. Mungkin udah pernah dengar kata linear ya sebelumnya. Nah, ini adalah pencarian yang ya secara linear, secara lurus saja. Linear kan ini ya, intinya lurus aja gitu. Jadi intinya dia mencari atau membandingkan apa yang dia cari secara sekuensial, secara berurut, secara lurus-lurus aja dengan every single element di array. Kalau kita bahas, kita lihat nih ya poinnya, code-nya, apa yang terjadi?
ya ini exactly seperti yang tadi, potongan code yang tadi sudah sempat ditampilkan. Jadi saya punya suatu integer array, array of integer, isinya namanya list, maaf, dan saya mencari sesuatu yang saya kasih nama key. Ya udah, saya nge-loop aja. Kalau misalnya saya loop semua elemen yang ada, maka saya akan menemukannya eventually gitu ya. Jadi dia akan metodenya lanjut terus sampai key-nya menemukan, sampai saya ketemu nih ya, yang betul-betul ketemu bahwa key ini ada di elemen ini, salah satu elemennya sama dengan key, kalau iya saya return. Atau alternatifnya, worst case scenario adalah array-nya itu nggak akan ketemu dan dia akan -1. Secara animasi yang dilakukan adalah ketika saya mempunyai suatu key seperti ini dan suatu list seperti ini, yang akan terjadi adalah dia akan cari satu persatu. Dicari di indeks 0, sama nggak sama, sama nggak sama, sama nggak sama, sampai akhirnya dia ketemu bahwa itu sama. Maka dia akan return 4. Nah, ini sepertinya adalah teknik search yang paling sederhana. Logikanya harusnya masuk ya, masuk akal sekali. Dan apakah ini algoritma search yang boleh digunakan? Boleh, sah-sah saja. Linear search adalah suatu algoritma yang benar. Tetapi perhatikan kalau seandainya si 3 itu ada di paling belakang. Seandainya nih ya, seandainya tadi itu si 3 itu adanya di belakang di sini ya. Seandainya, terus ini adalah 1 misalnya gitu ya. Artinya, saya nggak akan ketemu solusi sampai saya melalui semua elemen dari array. Iya, di sini saya sih panjang array saya cuma 10. Tetapi bayangkan kalau saya sudah punya sistem yang jauh lebih besar dan saya punya array yang isinya 20.000 gitu ya. Kalau saya menerapkan linear search pada suatu array yang panjangnya 20.000, kebayang nggak sih berapa kali iterasi, berapa lamanya program saya harus berjalan sampai baru ketemu elemen yang ada di lokasi paling akhir. Jadi tentu saja Anda bisa notice bahwa si linear search ini bukanlah solusi yang paling efektif. Dia adalah solusi yang boleh digunakan, tepat in the sense benar digunakan, tetapi mungkin secara algoritma dia bukan algoritma yang paling simple. Dengan kata lain, algoritma ini kompleksitasnya tinggi. Saya nggak akan bahas terlalu dalam tentang kompleksitas karena itu jatahnya SDA, tetapi ini bisa semoga jadi ini ya kayak teaser sedikit untuk persiapan materi kuliah berikut. Nah, kalau linear search nggak enak ya, kurang pas ya dipakai ya, pasti ada cara yang lebih ini dong ya, yang lebih efisien ya. Nah, ini kita juga punya yang dinamakan binary search. Nah, jadi bukan sayangnya, tetapi salah satu kriteria yang perlu dipenuhi agar kita dapat menggunakan binary search, kita harus memiliki suatu array yang sudah terurut. Jadi kalau yang ini yang aslinya tadi, ini yang mylist yang pertama kan belum terurut ya, 6, 4, 15 ini nggak terurut. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah sorting. Jadi saya perlu melakukan sorting array-nya dengan ascending order secara default begitu ya. Salah satu alasannya adalah karena ascending sort ini kan sudah ada ya di dalam array, jadi sudah ada implementasi sort ini, sehingga mungkin akan lebih memudahkan karena Anda tidak perlu melakukan implementasinya sendiri. Lalu binary search kemudian akan berjalan seperti ini. Nah, saya berasumsi bahwa sudah sorted ya. Jadi ini sudah saya sudah tahu bahwa low itu yang di indeks 0 itu yang paling rendah, high itu di indeks paling akhir itu isinya adalah nilai yang paling tinggi. Dan kurang lebih yang terjadi adalah saya membagi dua array saya sampai saya ketemu indeks di mana key-nya match dengan elemen. Kalau tidak ya sama, dia akan mengembalikan -1 ya, -1 di minus low gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh si binary search adalah kalau gitu saya akan membagi, namanya binary biner, membagi problem saya menjadi sub problem.
Jadi yang pertama kali dibandingkan itu dari tengah. Jadi dia nggak nyoba dari ujung ya. Kalau kan sama aja ya, saat dia tadi nyari di paling depan, dari paling sini paling awal ya, worst case scenario saya harus nyari sampai ujung. Begitu pula kalau saya nyari dari ujung kanan, worst case scenario ya saya harus nyari sampai paling depan. Jadi untuk binary search dia akan nyari dari yang paling tengah. Karena kalau saya mulai dari tengah sini nih ya, seandainya yang dicari itu di bawah atau less than middle element, ya saya cuma akan perlu nge-search setengah dari array. Tapi kalau ada di sini ya saya cuma akan perlu nge-search setengah dari array. Jadi either di sini atau di sini. Saya nggak perlu traverse seluruh array. Dan dengan demikian tentu saja langsung kelihatan ya bahwa ini jauh lebih efisien daripada linear search. Ilustrasinya seperti ini ya, kalau saya sedang mencari elemen yang nilainya 6. Nah, ini adalah array saya, dan saya akan membaginya ya menjadi 2. Jadi yang pertama adalah low saya dari 0, dan high saya ada di 7. Saya membatasi search saya ke tengah-tengah. Jadi yang saya anggap array saya adalah ya ini karena, kan high saya 7 ya, dan ternyata saya tahu bahwa si key, si 6 itu lebih kecil daripada 7. Jadi saya tahu bahwa yang saya harus cari adalah di sisi sebelah kirinya atau lebih rendahnya, bukan yang lebih tingginya. Berubahlah array saya jadi yang merah ini. Selanjutnya saya bagi 2 lagi, tengah-tengah mana nih? Oh, 5. Lalu saya tahu, oh si key ini lebih gede daripada 5. Berarti bagian yang harus saya search sekarang yang sebelah sini. Sekarang saya cari yang tengahnya, oh 6 tengahnya, dan itu adalah exactly key yang saya cari, dan saya langsung ketemu. Si binary search ini juga sudah untuk memudahkan, sudah implemented ya di dalam class arrays. Jadi dalam class arrays itu sudah ada implementasinya tentang binary search, dan nggak perlu lagi untuk kalian mencoba melakukan ininya sendiri. Untuk sorting, basic sorting juga ada dalam arrays. Untuk searching, binary search juga ada dalam arrays, tetapi please note bahwa strategi atau algoritma searching dan strategi sorting tidak hanya yang kita present di dalam kelas ini ya, ada beberapa strategi lain yang mungkin bisa diterapkan. Untuk kepentingan Anda belajar lebih lanjut nantinya di SDA segala macam, silakan pelajari sendiri kalau tertarik untuk melihat jenis-jenis search ataupun jenis-jenis sort yang lainnya. Ini yang saya provide sedikit ya, tali atau garis sambung lah ya, kita coba sambung antara DDP2 dan SDA salah satunya dalam konteks ini.